Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah, gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Ya. Gimana rasanya Bu ada di Siraman Kolbu nih, seneng nggak? Alhamdulillah, bukan cuma senangnya aja, tapi mudah-mudahan ilmunya juga bermanfaat untuk ibu-ibu semua ya. Juga untuk pemirsa di rumah yang menyaksikan kami dimanapun berada. Bertemu lagi bersama saya Bobby Maulana dan juga Pak Ustadz Danu. Inilah dia Siraman Kolbu, sejukkan hati. Ibu-ibu senang ada di sini. Saya juga pribadi sama Pak Ustadz Danu senang kalau ibu-ibu ada di sini ya. Makanya kita pengen tahu nih, ini yang jilbabnya bagus-bagus nih, yang bajunya warna-warni dari mana. Yang pertama Majelis Ta'lim Al-Falah Karawang Kota. Oh. Majelis Ta'lim PKK Batanghari Nuban Lampung Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Ta'lim Al-Ikhlas Anyer Serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Ta'lim Al-Hidayah Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak silakan berdiri dulu, ucapkan salam boleh Pak, silakan yang di belakang juga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir di Siraman Kolbu. Terima kasih juga oleh-olehnya. Mudah-mudahan kebaikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sini Ki ke warung beli beras. Pulangnya jatuh jadi amnesia. Jangan mencintai hanya karena paras. Karena paras bisa berubah seiring usia. Kepo. Tema kita pagi hari ini di Siraman Kolbu adalah cinta hanya karena paras. Karena wajah cantik, cakep, jelek. Pokoknya karena itulah. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Tema kita cinta hanya karena paras. Aduh. Ya ada sih seperti itu. Kalau ditanyain boleh nggak saya tuh cinta pada seseorang karena paras, ya boleh-boleh aja, ya. Cuma kalau masalah memang kita nikah itu ya boleh parasnya dilihat, cantik, gantengnya boleh silahkan. Dari keluarganya silahkan, dari hartanya silahkan. Yang penting nomor satu itu karena Allah, karena imannya, karena ibadahnya. Nah, disinilah yang harus kita ketahui. Ibu-ibu, bapak-bapak juga dulu mencari gimana ya, dia cantik, dia ganteng, tapi ibadahnya juga bagus. Boleh juga silakan. Gimana dia cantik, ibadahnya bagus, kaya, boleh silakan. Silakan boleh kalau bisa semua. Rata-rata kagak bisa. Tapi ada yang bisa juga ya. Tapi berdoa seperti itu boleh nggak Pak Ustadz? Boleh. Kepada Allah, boleh ya? Boleh, minta tapi semua gitu kriteria. Boleh sih. Kalau saya doa itu boleh, persoalan dikabulin sama Allah, kan Allah nanti yang ngabulin ya. Iya. Bener nggak Bu sih? Betul, Ustadz. Bener ya. Kalau memang ingin dikabulkan sama Allah Ta'ala, ya kita harus, iman kita harus dikuatkan dulu, ibadah kita dikuatkan dulu. Kalau ingin mendapatkan wanita yang cukup punya harta, ya kita juga harus berharta dulu. Kan harus seperti itu ya. Berharta itu maksudnya bekerja, ngumpulin, dan kemudian bekerjanya juga karena Allah Ta'ala. Kemudian si laki-laki itu juga boleh menghormati orang tua dan sebagainya, ibadahnya juga bagus. Silahkan memilih wanita yang kayak apa, silahkan. Itu haknya. Persoalan nanti jodoh apa tidak jodoh kan itu Allah yang tahu. Allah ya. mengatur, betul. Kita tidak bisa tahu ini jodoh saya, nggak bisa seperti itu. Nah kalau hanya memilih paras aja, suatu ketika kalau sudah pada peot, nah ini kalau udah nenek-nenek mah memang si kakek mau ngapain lagi? Lah ya wong sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Peot itu maksudnya itu ada sesuatu hal yang menjadikan ya hati itu berpindah
ke lain hati. Peot itu kan menurut pandangannya peot dari bosen begitu. Iya Bu, kadang-kadang bapak-bapak itu lihat ibu-ibu di rumah aja dasteran, udah sobek, daster seminggu nggak dicuci, itu pulang itu udah enek aja gitu loh. Kena bumbu-bumbu masak, Kena gitu, bumbu kuning gitu ya. Aduh ya Allah. Ya inilah yang repot kadang-kadang. Udah tua, udah gini, nggak mau ya sudah. Lah, kok malah menantang itu gimana? Kalau bapaknya dengar, ya sudah aku balikin aja. Aku jadiin, kamu sekarang umurnya 54, aku jadiin 2. Bagi 2, 27 tahunan 2. Oh marah ya, makanya di situ jangan ya. Ayolah kita berpikir, jangan hanya cuma paras aja, jangan cuma masalah hartanya saja, ya. Jangan hanya dinikah karena keluarga. Keluarga itu karena nafsu ya, paham maksud saya ya? Ini nafsu maksudnya. Kalau memang dia keluarga baik-baik, kita menginginkan kalau kita itu menikahi dia itu juga akan menjadi seorang yang lebih baik lagi, itu boleh. Kalau itu bukan nafsu, itu tetap anunya kepada Allah Ta'ala. Kalau umpamanya nanti, kalau persoalan masalah harta, nah harta ini yang repot ya. Kadang-kadang biar nanti saya juga punya harta banyak, itu jarang sekali orang seperti itu. Paling ya nanti kalau saya nggak punya uang yang gandol terus kan gitu. Kalau harta masalahnya di situ. Tapi kalau masalah paras ya normal lah. Orang pasti akan mencari. Ini kayaknya saya gereng, boleh silahkan. Ini nggak gereng ya boleh silahkan. Ini saya gereng sama ini, oh nggak boleh yang ini. Loh kenapa? Bukan kamu sudah punya istri kok gereng lagi gimana sih? Gitu. Itu punya orang berarti maksudnya. Itu punya orang. Nggak boleh juga yang seperti itu. Jadi intinya adalah kita belajar bagaimana kita itu betul-betul di dalam memilih seseorang atau di dalam kita itu menjalani keluarga, jangan hanya cuma dilihat parasnya saja. Kalaupun umpamanya bapak-bapak istrinya itu masih cantik di usia mulai 40 ke atas, 50 itu masih cantik, ya disyukuri aja. Bagi bapak-bapak istrinya ya agak kurang cantik, ya daripada dulunya, ya disyukurin aja begitu aja. Sama ibu-ibu juga sama. Kalau bapaknya dulu ya perkasa, sekarang agak-agak loyo. Loyo itu maksudnya lemas Bu, lemas. Ya ibu gimana lah ya, pijit. Pokoknya dibikin seneng aja lah bapaknya. Iya. Apalagi ibadahnya bagus seperti itu, kita harus memahami bahwa jangan sampai kita menyia-nyiakan yang memang itu harus kita syukuri setiap hari. Betul ya? Insya Allah seperti itu. Nanti saya akan coba lanjutkan lagi. Nanti dilanjutin lagi Bu ya. Ini kalau cinta hanya sekedar paras, ketika ada perubahan fisik yang mungkin lahiriah gitu Pak Ustadz, takutnya nggak bisa nerima. Ya, mudah-mudahan nanti ada informasi lagi dari Pak Ustadz, tausiahnya. Kita kembali lagi di Siraman Kolbu, Sejukkan Hati. Dengan tema kita cinta hanya karena paras. Pak Ustadz, seberapa pentingnya dalam Islam ketika wanita itu berdandan untuk suaminya Pak Ustadz? Oh itu sangat penting sekali ya, karena niatan juga. Niat itu akan dinilai oleh Allah Ta'ala. Jadi seorang ibu niat berdandan untuk suami itu sudah dinilai baik. Tapi kalau seorang wanita dia berdandan hanya untuk ke mall, dia hanya memamerkan tubuhnya, itu dilarang. Itu banyak ulama, sebagian ulama itu mengharamkan. Jadi berdandan itu kalau darurat masih boleh, tapi berdandan untuk mata orang lain itu diharamkan. Untuk Benar. mata orang lain. Itu berarti pengen kelihatan lebih di hadapan orang lain selain Iya, suami. karena dia pasti akan dipuja. Jadi nanti ujub, riya, sombong itu akan muncul pasti. Itu siapapun. Dan itulah yang nanti akan menjadi pencetak kayu bakarnya neraka ya di situ. Kan nggak pernah tahu seorang itu ke salon, tapi dia hanya mau pamer. Seorang ke salon, dia mau ya pamer, setelah pamer seneng, kemudian mohon maaf nih yang zaman sekarang itu pakai IG ya, sini dibentuk ini, itu kelihatan begitu. Itu kalau dia pada waktu dia omongin, kamu kok cantik sekali, itu seneng, bangga. Nah, Dia bangga itu sudah dosa. Harusnya dia menjawab kalau orang tahu, makanya ya harus belajar semuanya.
Kalau dia dibegitukan itu, "Ih, kamu cantik sekali," gitu ya harusnya menjawabnya dengan walila ilham. Walillahilham. Kamu kok masih muda? Jawab tetap walaupun lirih, walila ilham. Walillahilham. Ya, segala puji dan keagungan hanya milik Allah. Allah. Jadi kita itu hanya pemakai, dipinjemin aja. Jika pada waktu kita mengucap walila ilham itu kita hanya mengagungkan Allah, betul di sini. Sehingga kita tidak merasa bahwa tubuh ini sebenarnya milik kita, tidak, tapi hanya milik Allah. Nah, kalau mamanya orang, "Ibu kok muda ini," seneng. Oh. Udah seneng dosa lagi. Iya. Nah, itulah manusia. Makanya kalau sudah seneng kemudian sombong diomongkan ini waduh, ujub ria, aduh. Dan udah ujub ria diomongkan nggak pernah mohon ampun lagi. Aduh. Coba kita, ibu pasti sering dibilang apa namanya? Ibu kok masih kelihatan sehat, muda lagi, gini seneng. Nah, mulai ada ujub riapnya begitu. Kemudian dibicarakan, aku kemarin dibilang loh aku masih muda. Memang aku masih cantik. Nah, kan begitu. Padahal ngomong begini, nanti dalam sholatnya nggak pernah dimohonkan ampunan. Emang pernah, Bu? Ya Allah, aku pernah dipuji sama temanku, aku ujub. Jika itu dosa, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Pernah emang? Aduh. Nah, itulah yang bisa menghilangkan semua amal-amal soleh kita. Hati-hati ya. Kita harus benar-benar hati-hati. Islam itu agama damai. Jadi benar-benar kita harus belajar. Tujuan akhirnya kita adalah akhirat. Kalau ingin masuk surga, taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul. Taat pada Allah, jangan ujub, jangan sombong walaupun dikasih muka yang cantik, ganteng dan sebagainya. Betul. Itu salah satunya. Yang lainnya banyak. Mudah-mudahan kita bisa belajar hari ini. Amin. Tentang ciptaan Allah yang setiap hari ini kita tidak pernah bersyukur. Mudah-mudahan kita diingatkan, termasuk saya sendiri. Mudah-mudahan kita senantiasa bersyukur atas ciptaan Allah. Amin. Untuk diri kita sendiri ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahu a'lam. Pak Ustadz, terima kasih tausiahnya. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi untuk kita semua untuk berintrospeksi lagi sejauh mana kita mensyukuri apa yang telah Allah berikan. Salah satunya lewat wajah kita ya Bu ya. Sekarang akan memberikan tausiah untuk kita semua. Tepuk tangan untuk Ustadz Zaki Mirza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustadz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Biasa ibu-ibu langsung bisik-bisik tetangga. Iya, bisik-bisik tuh. Pak Ustadz, hitam-hitam hijau. Ustadz, cinta hanya karena paras tema kita pagi hari ini. Oke. Boleh silakan Siap. langsung tausiahnya? Ustaz izin. Silakan. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukrulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Apa kabar ibu semua sehat? Alhamdulillah. Badan sehat? Alhamdulillah. Dompet? Alhamdulillah. Harus terus alhamdulillah. Orang kalau baru nikah biasanya yang dilihat wajahnya dulu. Betul nggak ibu? Cantiknya, seksinya, bohainya, geboynya, betul nggak? Tapi kira-kira makin berumur, makin tua, makin seksi apa makin peot? Tukang ojek aja udah segen ngangkutnya ya. Itulah umur manusia ya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, Allah suka yang indah. Tapi indahnya Allah itu tidak berbatas. Indahnya manusia berbatas. Ada masanya, ada expired date-nya. Betul nggak ibu? Tapi ya wajar sih kalau pengen jadi lebih muda lagi gitu ya. Makanya ada perawatan wajah, perawatan tubuh dan lain sebagainya. Ada seorang istri suatu hari dia nyamperin suaminya. "Pak, minta uang dong," katanya gitu. "Mama mau kemana?" "Mau berenang, biar kurus lagi kayak dulu pengantin baru." Kata suaminya, "Alah pakai berenang. Tuh ikan paus tiap hari berenang badannya gede." Suatu hari istrinya mau ke pasar. Suami nanya,
Mama mau kemana? Mau ke pasar. Nitip beli buah dong. Buah apa, Pak? Pokoknya buah apa aja lah yang bisa ngilangin racun dan toksin di badan papa supaya muka papa bersih. Kata istrinya, halah segala beli buah, tuh monyet tiap hari makan buah. Tetap aja mirip monyet gitu. Jadi yang namanya perawatan itu kan boleh Bu ya. Harus nggak? Harus. Tapi ingat, ternyata yang namanya cantik, yang namanya tampan, ganteng, semua ada masanya. Kenapa? Karena waktu terus bergulir. Tetapi ada sesuatu yang tidak ada habisnya pada pasangan kita masing-masing. Adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu. Maksudnya ketakwaan itu apa? Ketakwaan itu artinya adalah berusaha untuk menjadi lebih baik kepada Allah Subhanahu. Jadilah pribadi yang berusaha. Jangan menjadi pribadi yang merasa. Paham gak nih kira-kira nih? Ini manggut-manggut paham apa? Jangan-jangan terpesona melihat saya ini kayaknya ya. Udah peot ya. Jadi subhanallah Ibu, jangan jadi pribadi yang merasa. Jadilah pribadi yang berusaha. Berusaha jadi orang baik. Jangan merasa jadi orang. Berusahalah menjadi orang yang soleh. Jangan merasa jadi orang yang soleh. Berusahalah untuk terus menjadi orang yang bertakwa. Jangan merasa bertakwa. Kenapa? Karena ketakwaan itu adalah sesuatu yang menjadi ukuran di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah makanya gini Bu, karena sekarang kita sudah semakin tua, boleh nggak kalau kita mempercantik diri? Boleh. Suami nih kalau ngelihat istrinya joget halal nggak? Halal. Mending ngelihat istri sendiri apa ngelihat perempuan lain yang joget? Makanya tahu diri. Besok habis subuh ke pasar, beli tank top sama hot pants. Kenapa? Karena joget depan suami sendiri kan boleh ya Ibu ya? Boleh apa enggak? Halal enggak? Halal. Nah makanya subhanallah, bagaimana membahagiakan suami itu bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat bahwa ternyata membahagiakan suami itu pahala, bukan hanya dalam bentuk paras yang cantik, tapi akhlak yang jauh lebih mulia. Ya, Ibu ingat nggak dulu? Maaf ya, maaf lahir batin. Lagi pengantin baru kan ya, kita buang angin kayaknya jaim ya. Betul nggak? Baru resepsi nikah gitu ya, depan TV megang remote, mau buang angin, telangak selingkuh, aduh suami nggak ada nih. Ah lepas ah gitu kan. Pas mau dilepas tiba-tiba suaminya meluk dari belakang. Halo ayang beb. La ilaha illallah. Itu dilepas berbunyi. Nggak dilepas muka pucet ya. Sekarang punya anak 4. Asal tidur nggak boleh mingser dikit pret. Nggak boleh geser kanan bro. Ini mah saya lagi ngomongin tetangga saya. Di kampung saya begitu Bu. Di sini mah insya Allah lebih parah. Ya pokoknya jangan hanya percantik diri, cantik ada masanya. Percantik hati. Jangan hanya percantik diri, tapi percantik hati. Karena yang dilihat sama Allah bukan hanya diri saja, tapi juga hati yang akan kita bawa mati. Illa man atallaha biqalbin salim. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.